tepuk tangan dulu, baru kita duduk ya, puji Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan buat pelayan-pelayan kita saudara ya, puji Tuhan. Nah saudara-saudara, saya percaya malam ini apa yang tidak bisa Tuhan jadikan bisa. Kita sudah mulai merubah pikiran hati kita ya, bahwa mujizat itu biasa buat saudara dan saya. Justru kalau kita tidak mengalami mujizat, nah ini luar biasa ya. Sering saya saksikan berapa waktu yang lalu, setengah 12-an ya, itu ada masuk di Facebook saya ya, ting gitu. Oh ini Facebook, saya buka, Pak Samuel, saya ada di Papua. Nah itu ya, mungkin orangnya ini ikut juga ini ibadah kita ya. Besok saya ada sidang, katanya pengacara saya pasti kalah. Terus saya tanya berapa nomor HP-nya, saya akan telepon. Di sini sudah 1:30 Pak katanya ya, maksudnya di Papua. Terus saya telepon, loh ini kamu kasusnya apa? Ya saudara urusan tanah. Dan saya tanya, ini pasti benar punya kamu? Pasti Pak. Dan saya pasti kalah. Ya wis gini ya, kita berdoa supaya mujizat terjadi. Kalau ini bukan punyamu, saya tidak mau doa, saya bilang ya. Saudara, Tuhan itu baik. Sore-sore ya, saya sudah dihubungi bahwa dia sebagai pemenang. Ya, puji Tuhan. Berapa hari kemudian ya, dan selanjutnya tanah-tanah ini dijual. Nah, saudara, Tuhan itu baik. Dia hubungi saya, dia bilang gini. Malam itu saya ngubungi 120 pendeta. Ya cuma satu yang jawab. Ya aku waktu itu tidak tidur ya saudara ya. Nah, ini ya mungkin tidak tidur ya bablas pisan ya. Nah saudara, kita hamba-hamba Tuhan. Saya percaya ya ada banyak orang hubungin kita. Itu bukan orang-orang yang nganggur. Tapi memang butuh untuk kita bantu, kita tolong. Ya makanya saya berharap di sini hamba-hamba Tuhan. Jangan angkuh, jangan sombong ya. Kita ini namanya hamba Tuhan. Jadi sampai mati ya hamba. Ya, kalau sudah mau jadi bos ya berhenti dulu jadi pendetanya ya. Baru bisa disekuler jadi bos. Tapi selama label kita hamba Tuhan ya kita harus melayani Tuhan. Nah hari ini kita akan lihat lewat firman Tuhan. Saya percaya saudara dan saya nanti terus ke depan. Karena atmosfer gereja kita ini atmosfer yang penuh mujizat. Kalau gereja tidak ada mujizat maka akan mati gereja itu. Jemaat yang tidak mengalami mujizat, maka akan menjadi jemaat yang mati rohaninya. Jadi malam ini saudara dan saya harus terus mengalaminya. Saya tiap hari harus mengalami. Ya, kenapa? Karena saya harus jadi pelaku firman. Mari kita akan lihat lewat firman Tuhan. Tadi pagi di Opa Oma, ibadah lansia. Ya Opa Oma ini kan sudah banyak makan asam garam. Jadi sudah banyak ngalami mujizat Tuhan. Nah kalau sudah ngalami itu apa yang dilakukan? Ya sekarang kita akan lihat kalau saudara dan saya juga perjalanan hidup kita nanti banyak mengalami mujizat Tuhan. Ini yang harus kita lakukan juga. Ya mari kita baca ayat yang disukai jemaat. Ayat apa? Ayat terakhir ya. Keluaran 13 ayat 9. Nah saudara yang baca ya. Keluaran 13 ayat 9. Nah ini. Ya setelah Tuhan bawa orang Israel keluar dari tanah Mesir. Mari kita baca 2-3 hal. Itu harus menjadi pada tanganmu. Dan menjadi apa? Di mana? Di dahimu. Supaya ada di bibirmu. Sebab dengan tangan yang kuat Tuhan telah membawa engkau keluar dari Mesir. Saudara, ini yang membuat saya tidak pernah takut menjalani hidup ini ya. Ada 10 tulah. Ya 10 yang Tuhan kirim untuk orang-orang Israel, orang Mesir. Supaya bisa orang Israel keluar dari tanah Mesir. Firaun itu keras hatinya ya. Karena memang Tuhan yang membuat keras. Tapi 10 itu saya cuma berpikir sederhana ya. Karena Musa cuma ngomong terjadi mujizat ini. Ya terjadi tulah-tulah ini. Saya juga gini, saya buat apa takut? Tuhan kita ajaib. Ya saudara coba lihat ya tulah pertama waktu itu. Tidak bisa hafal saya ini, mesti
baca catatan ini ya. Air menjadi apa? Yang tahu? Loh kok anggur? Itulah mujizat pertama ya. Ini di Mesir ya. Air menjadi apa? Darah. Bayangkan saudara. Tidak ada satupun katanya ya. Ini penampungan air yang bersih tidak ada. Semua jadi darah. Saya gini, waduh. Cuma ngomong tok sudah terjadi. Musa yang ngomong. Nah kemudian yang kedua kata. Kodok. Ya. Seluruh Mesir. Loh, nek titik enak jadi suike ya. Lah nek ake saudara bayangkan semua kata. Waduh ya. Ini juga dengan cepat bisa dihilangi. Cepat datang, cepat dihilangi. Kemudian yang ketiga nyamuk. Nah ini ya. Jadi nyamuk. Saudara. Ya sekarang kalau saudara ke Israel ada nyamuk besar di kamar kita ya. Itu jangan dibunuh. Nah itu hasil dari eksperimen orang Israel supaya nyamuk yang besar ini makan nyamuk kecil-kecil. Karena nyamuk kecil ini sering ganggu kita. Nah itu ya. Nah kalau seluruh Mesir nyamuk kabeh saudara ya. Waduh kira-kira napas melebu nyamuk saudara ya. Mangkap titik nyamuk melebu ya. Ini tulah ketiga. Keempat lalat pikat. Lalat sing lelet itu loh. Kan ada lalat sing susah diusir itu loh. Nah itu semua seluruh Mesir. Seluruh Mesir hanya cuma di Goshen tempatnya orang Israel saja yang tidak kena. Itu keempat. Kelima, sampar, penyakit sampar untuk semua binatang. Ya, jadi kena penyakit ini saudara. Terus yang keenam, barah, boroen, odon itu loh saudara. Ya, jadi luka di badannya ya. Saya gini, wah luar biasa ya Tuhan ini ya. Gampang sekali buat Tuhan. Kemudian yang ketujuh, hujan es. Dan belum pernah terjadi dan itu sekali dan tidak akan pernah lagi katanya firman Tuhan. Hujan es, di padang gurun semuanya hujan es. Ya, pokok yang ada di padang semua keberkan esnya ini mati semua. Nah itu saudara, kemudian yang ke-8 belalang. Belalang banyak. Saya seumur-umur sekali tok saudara. Lihat belalang banyak ini. Saya khotbah di Lampung ya karena harus ke Wai Jepara namanya ya. Wai itu kayak waduk kecil itu ya. Di sana banyak wai. Ya jadi kalau orang dari daerah Kudus, Wai Kudus ya. Nah itu dulu mungkin banyak dari kota Jepara, Wai Jepara. Terus supirnya yang jemput saya bilang, di sini Pak sering terjadi belalang datang. Mosok, loh iya Pak, nanti Bapak bisa lihat ya. Baru ngomong ya, lewat, itu jutaan belalang saudara. Jadi kami berhenti di pinggir itu hampir setengah jam. Wah kocok itu ditobruk ya. Saya gini, waduh, iya ya ini kayak di Mesir ini saudara ya. Nah yang ke-9 gelap gulita. Gelapnya ini tiga hari tidak bisa lihat apa-apa. Jadi gelapnya ini betul-betul pekat gitu ya. Jadi tidak bisa ketok saudara gini. Ya kadang gelap kan sik ketok nek untune guyu. Ya giginya putih kelihatan ya. Ini belas saudara ya. Nah jadi saudara yang terakhir yaitu anak sulung. Nah ini orang Israel lihat. Dan orang Mesir juga melihat. Nah bagi kita yang sudah mengalami, katanya firman Tuhan tadi, biar itu jadi tanda di tangan kita. Jadi nanti saudara dan saya apa yang kita lakukan, ingat baik-baik. Bahwa Tuhan tangan yang kuat itu sudah melakukan banyak keajaiban. Jadi kita bisa lihat sendiri untuk kita. Berikutnya ada di dahi kita, nanti orang lain yang lihat. Oh ini terjadi pertolongan Tuhan buat saudara dan saya. Jadi orang lain maksudnya yang bisa melihatnya. Jadi kalau saudara hari ini tetangga kita ceritanya kayak kereta api dulu bunyinya ya. Susah duit. Susah duit. Terus saudara nambahin, iya aku ya utangi ya akeh. Ya terus ya apa nanti kesaksiannya? Tidak ada. Justru saudara dan saya hari ini kita tidak bergantung situasi dan kondisi.
Kita bergantung kepada Tuhan kita Yesus. Justru sekitar kita hari ini sepi, kita minta Tuhan kasih saya beda. Saya pasti ditolong diberkati Tuhan. Orang lain diberkati, kita jauh lebih diberkati. Nah malam hari ini saya pengen saudara itu jadi tanda di dahi kita, orang lain lihat. Dan katanya nanti ada hukum, ada perkataan-perkataan kita yang memang menceritakan janji Tuhan. Jadi malam hari ini saya percaya ada tangan Tuhan yang kuat. Tangan yang kuat inilah yang akan menolong saudara dan saya. Jadi perjalanan hidup kita jangan takut. Hari ini mungkin saudara ngalami takut. Ya, aduh Tuhan ini ya apa ke depan. Saya ini khotbah ini buat saya juga saudara. Saya kalau ke lokasi pembangunan dikira saudara saya tidak takut. Takut saudara ya. Itu tanya Pak Oscar ya. Pak Oscar enak guyu-guyu aja soalnya gak mikir saudara ya. Sing mikir lah saya ya. Tenang Pak Oscar, pasti bisa saya bilang ya. Nah ini kita sudah masuk untuk hitungan lantai 8. Ya, sudah ya Pak Bimo ya? Ya. Lantai 8, 9 B10 langsung. 8 saja ya? Ya 8 dulu karena sampai Desember, nah nanti Januari sampai April 9 B10 ya. Nah tinggal dihitung setuju enggak sebesar itu ya. Nah saudara ya nanti tak kasih tahu ya sebesar berapa ya. Loh, kabeh kok muni M. Dulu tak pikir M iki embong apa ember saudara ya. Ternyata miliar. Tak apa-apa wong saya nek khotbah ke Malang Selatan dikasih 3M ya. Gede loh ya PK-nya 3M. Tapi singkatan. Makasih Mas Miming. Nah itu ya 3M ya. Puji Tuhan. Nah malam hari ini jangan takut. Kita punya Yesus, ada tangan yang kuat yang akan menolong saudara dan saya. Ya, bangkitkan iman saudara. Tadi saya ngobrol-ngobrol dengan full timer beberapa, saya bilang ayo sekarang mulai buka pikiranmu. Buka hatimu, mulai berpikir yang besar. Gereja kita mulai besar. Jangan lagi berpikir yang kecil. Oh iya ya Pak. Iya, kita sudah mulai berpikir yang besar. Ya ini ada istri saya sudah tanya, saya kalau minta sama Tuhan, saya tidak mau yang biasa. Karena saya takut, oh itu nanti saya yang bisa. Tapi kalau saya yang minta, yang memang tidak bisa. Yang luar biasa. Saya tahu kalau itu saya dapat. Ini pasti dari Tuhan. Tadi tula-tula yang saya sebut ini ya. Ini kalau tidak Tuhan tidak mungkin. Ya tangan Tuhan yang kuat itu malam ini juga akan menolong saudara dan saya. Ya kita jalani hidup bersama-sama. Gereja kita sudah kita sebut gereja mujizat. Jadi kalau kita sebut terus mujizat, mujizat, mujizat. Di sini Roh Kudus bekerja. Maka atmosfer ini atmosfer mujizat. Atmosfer Roh Kudus bekerja. Ya saya doakan di sini ada Pastor Yoel Sianto yang dipakai Tuhan luar biasa. Ya, loh, memang anak saya. Tapi kan secara hamba Tuhan saya melihatnya sebagai hamba Tuhan. Nah di sini ada Pastor Jusman, ada Pastor Budi, ada Pastor Afat. Tadi saya ajak omong, kamu hebat tuh sekarang Pastor Afat. Orang stroke tidur loh, suruh jalan. Orang turun naik gak bisa suruh jalan. Dan jalan. Ya saudara ya, Tuhan ini ajaib. Nah, hari ini nanti sing gak bisa pasti bisa. Nah saya akan lihat bukan cuma hamba-hamba Tuhan, jemaat semua nanti dipakai Tuhan ya. Nah ini luar biasa, ini choir nanti. Wis doa no, wis gak apa-apa. Loh nek mati Pak. Loh. Tidak apa-apa masih mati nanti kan disebut pendeta pencabut nyawa ya. Nah, ini ya malam ini saya percaya semua saudara pasti akan mengalami pertolongan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita tepuk tangan untuk Tuhan. Ya. Saudara mintalah terus keajaiban Tuhan terjadi. Itu akan jadi tanda di tangan kita. Ya, kita akan lihat terus bahwa terjadilah pertolongan Tuhan. Nanti ada tanda di dahi kita, orang lain yang lihat. Oh memang, ini anak Tuhan luar biasa, ini hamba Tuhan luar biasa. Memang terus mengalami keajaiban Tuhan. Dan perkataan kita, perkataan yang memang terus akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Janji-janji Tuhan yang terus kita ucapkan. Dan pertolongan-pertolongan Tuhan yang kita ucapkan.